Asini roha madihamu dohot dame nasian de bata amatai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhatta. Amin. Hatani de bata di hita di bagasan sadarion tersurat mai di Matius bidu 10 ayat 10. Jagama hamu sotung marhuni roha hamu mida sada sian name meton ai hudok matu hamu diida aka suru-suruan nasida nadi banua gijangido toktong bohi ni damang nadi banua gijangi. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sapaan firman Tuhan hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri mengenai hal penyesatan. Pada pasal ini Tuhan Yesus berbicara tentang bahaya dari penyesatan yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah orang percaya sepanjang masa. Manusia dalam Alkitab digambarkan sebagai domba yang hilang, yang cenderung melakukan kesalahan, yang cenderung untuk memilih jalannya sendiri. Karena itulah manusia memerlukan gembala. Sama seperti domba, gembala menuntun domba-domba itu kepada kehidupan yang benar, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapat air, dan untuk mendapat selamat. Maka Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, yang selalu menuntun hidup kita. Kita mempercayai bahwa tuntunan Tuhanlah yang membimbing kita, yang mengarahkan hidup kita sampai sekarang ini pada kehidupan yang benar. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini Yesus mengatakan supaya jangan menganggap remeh terhadap anak-anak kecil ini. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah saat dia mau mengingatkan murid-muridnya pada waktu itu, yang bertanya-tanya di antara mereka, siapakah yang paling besar di antara kita? Lalu Yesus mendudukkan seorang anak kecil dan mengatakan, barang siapa yang terbesar di antara kamu, dia harus mempunyai hati seperti anak kecil ini. Dan seperti anak kecil inilah yang layak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, peringatan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini bukan untuk menggambarkan atau mengagung-agungkan anak kecil. Alkitab tidak pernah mengagung-agungkan anak kecil. Sebaliknya, Alkitab tidak pernah misalnya menghina orang yang dewasa atau orang yang sudah tua. Pada waktunya masing-masing, orang itu harus mengerjakan pekerjaannya. Tetapi anak kecil yang dikatakan Yesus di sini adalah gambaran dari ketulusan, gambaran dari kepatuhan dan kebergantungan misalnya kepada orang tuanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di sini, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak ini, karena ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku. Dalam ayat ini Yesus bahkan menggambarkan anak-anak kecil ini memiliki malaikatnya sendiri.
dalam seluruh Alkitab kita ini belum pernah kita melihat bahwa gambaran dari malaikat itu diibaratkan seperti anak-anak. Biasanya malaikat itu digambarkan sebagai bala tentara Allah yang perkasa, yang siap membela tahta Tuhan Allah, yang datang dengan pedang. Tapi justru dalam ayat ini digambarkan malaikat-malaikat itu ibarat anak-anak kecil. Dan malaikat-malaikat itu adalah gambaran dari kepatuhan dan tunduk kepada tahta Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena itu kalau Yesus mengatakan jangan menganggap rendah anak-anak kecil ini, saya kira ini juga menjadi peringatan bagi kita sampai sekarang. Pertama-tama kita ingat bahwa manusia, siapapun dia, kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Manusia adalah setara. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah yang sempurna. Karena itulah setiap orang harus memandang saudaranya, sesamanya sebagai yang sama atau setara. Jangan menganggap orang lain remeh atau menganggap misalnya orang yang miskin, orang yang kecil, orang yang tidak mempunyai kekuatan misalnya sebagai yang rendah. Karena apa? Karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, betapa sering kita salah menilai orang, keliru menilai seseorang misalnya hanya karena penampilannya. Saya kira firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita juga memandang saudara kita, siapapun dia. Apakah dia itu seorang miskin, apakah orang kecil, atau bahkan mungkin peminta-minta di tengah jalan sana. Kita tidak boleh menganggap rendah orang-orang seperti itu. Tetapi hargailah sesama sebagai sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara, firman Tuhan ini juga menjadi peringatan bagi kita. Sekarang ini Komisi Anak dan Perempuan mengatakan ada banyak tindakan kekerasan khususnya kepada anak, kepada orang anak-anak kecil. Ada 30% kekerasan fisik yang terjadi dari data mereka kepada anak-anak. Ada 19% kekerasan emosional. Dan yang paling banyak 51% adalah kekerasan seksual. Saya kira ini peringatan juga di setiap keluarga, setiap rumah tangga, supaya jangan ada orang tua menganggap anaknya itu lebih rendah, kemudian haknya untuk mengatur, haknya untuk menyuruh dan lain sebagainya. Perlakuan-perlakuan orang tua terhadap anak juga saya kira ini diingatkan kepada kita bagaimana kita menghargai pemberian Tuhan, yaitu anak-anak di tengah-tengah keluarga. Jangan menindas anak-anak kecil. Jangan bertindak tidak adil kepada mereka. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, ada malaikat-malaikat mereka yang duduk di dekat tahta Bapa. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini adalah sapaan bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Tidak peduli latar belakang kita, pekerjaan kita, status sosial kita, marilah kita memandang sesama kita sebagai sama-sama yang diciptakan Tuhan, sebagai yang setara atau sederajat. Mari kita saling menghargai, membangun peradaban kita, apalagi di masa-masa yang sulit ini. Yang berikutnya saudara-saudara, saya kira di zaman ini juga akan terus terjadi penyesatan, akan terus terjadi yang namanya penipuan. Banyak orang-orang yang berusaha menipu orang lain, yang mengambil keuntungan dengan pemalsuan, dengan penipuan, dengan kamuflase dan yang lain-lain. Ini juga menjadi ajaran bagi kita supaya kita berhati-hati terhadap ajaran-ajaran pada masa ini, supaya kita bisa memilih, menimbang mana ajaran yang benar yang harus kita terima. Dan lebih daripada itu tentu saja kita diminta
untuk tidak ikut memalsukan, menipu, atau membuat orang menjadi sesat karena tingkah laku, karena tindak tanduk kita. Kita berdoa bahwa setiap kali firman Tuhan diberitakan, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, supaya zaman ini, supaya pada masa kita ini jangan terjadi penyesatan. Supaya setiap orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, menerima, menghayatinya dengan benar-benar, dan itulah ajaran yang benar. Saudara-saudara, siapakah orang dewasa? Orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing anak-anak kecil, yang bisa memberikan pengarahan kepada anak-anak kecil. Siapakah orang yang besar? Yaitu orang-orang yang mampu menggendong, mampu menolong orang-orang kecil, orang-orang yang hina dan orang-orang yang lemah. Siapakah orang kaya? Yaitu orang yang mampu berbagi, menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan di sekitarnya. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita sepanjang hari ini melakukan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita